Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Materinya adalah jarak titik ke garis. Khusus untuk dimensi 3 ini ada hubungannya dengan jarak titik ke titik. Jadi Miss harap pada materi kali ini masalah teorema Pitagoras itu tidak ada lagi masalah, karena di jarak titik ke garis kita memakai konsep luas dan proyeksi. Nah, jadi hari ini kita akan lihat apa sih sebenarnya konsep jarak titik ke garis pada ruang dimensi 3. Nah, sudah Miss gambarkan ada sebuah titik namanya titik A, kemudian ada garis G. Lalu bagaimana kita tahu bahwa titik A itu dihubungkan ke garis G dapat menentukan jarak? Nah, kita lihat ketika titik A diproyeksikan terhadap garis G, ya, kata proyeksi itu digariskan tegak lurus, berarti dia tegak lurus terhadap garis G, simbolnya adalah siku-siku. Kalau sudah kata tegak lurus, berarti ada simbol siku-siku di dalam, ya. Misalnya titik A diproyeksikan terhadap garis G, tegak lurus, ya, tegak lurus. Nah, jarak terpendek, ya. Jadi kalau ditentukan jarak itu sama dengan rute terpendek. Ya. Jadi rute terpendeknya itu di mana supaya tahu bahwa titik A itu dapat mengukur garisnya atau mengukur jarak dari titik A ke garis G. Ternyata dari titik A ke garis G itu rute terpendeknya itu adalah yang di tengah. Simbolnya si D. Ya, simbolnya D, jarak. Kemudian untuk menentukan bagaimana jarak antara titik ke garis, kita ambil yang paling singkat atau yang paling dekat dengan titik tersebut. Nah, kalau kita lihat, kalau Miss hubungkan dari titik A ke ujung garis G, nih, kemudian dihubungkan lagi dari titik A ke ujung garis G, akan membentuk sebuah segitiga, ya, segitiga siku-siku. Kita keluarkan segitiganya menjadi, ya, kita keluarkan jadi sebuah segitiga siku-siku. Siku-sikunya ada di tengahnya. Nah, jadi ada dua segitiga. Yang pertama segitiga yang besar. Kalau di sini simbolnya Q, di sini simbolnya R. Ya, berarti segitiga A Q R. Ya. Ada dua segitiga. Yang pertama segitiga A Q R. Lihat, ini A Q R. Segitiga A Q R. Itu segitiga yang besar. Kemudian segitiga yang kecil A Q, yang di sini kita buat X. Nah, kenapa disimbolkan sebagai X? X itu adalah untuk mengetahui berapakah jarak dari titik A ke garis QR, ya. Jarak titik A ke garis QR itu disimbolkan dengan X untuk menentukan berapakah jaraknya. Jadi kalau gitu dia AX, segitiga AQX. Nah, jadi ada dua segitiga pada gambar yang pertama. Lalu bagaimana menghitungnya? Kita kembalikan luas segitiga, berarti luas segitiga AQR. Ya, kita ambil dulu segitiga yang besar. Berarti kalau gitu alas, ya kan, rumusnya kan alas kali tinggi dibagi 2. Nah, itu konsep luasnya. Kita lihat sebagai alas pada segitiga AQR yang mana? Yang ini alasnya. Oke. Kalau begitu kita buat setengah dikali AQ dikali alas kali tinggi AQ baru kali AR, ya, per QR. Nah, lihat, kita sederhanakan bahwa luas segitiga jadi setengah kali AQ dikali AR per QR sama dengan. Nah, ada yang sama, variabelnya ada yang sama, jadi boleh kita coret, ya. Nah, tinggal setengah QR per QR, ya. A dengan A kita coret, kemudian
yang tinggal Q kali R, jadi QR per QR, jadi tinggal setengah. Jadi kalau gitu setengah sama dengan setengah. Nah ya, setengah QR, kita coret, ini setengah habis, tinggal QR. Nah berarti untuk menentukan jaraknya si AX itu sama dengan QR. AX, siapa AX? AX adalah jarak yang mau ditentukan dari titik ke garis pada gambar ini. Nah, jadi QR itu sama dengan AX. Atau ketika diketahui panjang QR-nya, maka itulah untuk panjang si AX juga. Nah, kita lihat ada kubus ABCDFGH. Jadi kita langsung ya, kita langsung penerapannya pada kubus. Kita lihat kubus ABCDEFGH ternyata punya rusuk sebesar 5 cm. Nah, punya rusuk sebesar 5 cm. Yang mau ditanyakan adalah berapakah jarak titik B ya, ke garis ya. Titik B itu mau dihubungkan ke garis EG ya. Kita lihat titik B ke garis EG. Nah, kita lihat titik B itu ada di sini. Ya. Kemudian garis EG-nya yang mana, Miss? Garis EG itu ternyata membentuk sebuah diagonal bidang. Ya. EG itu diagonal bidang. Jadi kalau kita lihat, kita hubungkan keduanya jadi membentuk segitiga. Iya, jadi seperti ini dia. Kita keluarkan membentuk, kalau Miss keluarkan kayak gini ya. Titik puncaknya itu sebagai si G, kemudian sisinya yang samping ada E dan C. Oke, itu ya. Jadi setelah kita ketahui bahwa titik B itu terhadap garis EG membentuk sebuah segitiga, kita lihat dulu apakah segitiga ini masuk kategori sama kaki atau sama sisi. Kita lihat EG itu ternyata diagonal bidang. Kalau diagonal bidang kita udah tahu ya, rumusnya adalah rusuk akar 2. Ternyata diketahui tadi di sini rusuknya itu 5 cm. Nah, rusuknya 5 cm berarti kalau gitu panjang EG itu 5 akar 2. Bisa dipahami ya sampai di sini. Kemudian kita lihat si GB, G ke B. Kita lihat ya, GB itu masuk kategori diagonal bidang juga. Berarti berapa panjangnya? 5 akar 2. Sekarang kita lihat B ke E juga 5 akar 2. Berarti segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama sisi ya. Segitiga sama sisi karena semua sisinya itu panjangnya adalah 5 akar 2. Nah, sekarang kita lihat yang mana masuk kategori jarak dari titik B ke garis EG. Rute terpendek yang mana? Kita lihat segitiganya. Apakah yang di titik B atau di titik G? Ibarat sebuah lampu itu yang di tengah, lampu posisinya di tengah di sebuah ruangan, mana yang paling terang? Otomatis tepat yang di bawah lampu. Itu kan yang paling terang kalau kita lihat kaitannya ke kenyataan. Pasti yang paling terang itu yang terdekat dengan lampu, berarti di bawahnya. Kaitannya dengan ini berarti yang di tengah titik. Nah, ini dia. Nah, itu sebagai jaraknya. Ini bisa hapus sedikit. Tadi panjangnya 5 akar 2. Berarti ini yang mau dicari. Kita tulis si X. Paham sampai sini? Kita lihat berarti yang mau dicari siapa, Miss? Panjang EX yang mau ditanya. Berarti kalau gitu EX sama dengan, kita lihat ya. Berarti kalau gitu EX itu kita ambil, keluarkan dia segitiganya jadi seperti ini. Kalau kita keluarkan jadi gini dah ya. Oke, yang ini sisi miringnya 5 akar 2, sisi sampingnya juga 5 akar 2. Berarti kita mau cari sisi tegak. Berapa tuh sisi tegak? Nah, rumusnya apa sisi tegak? Rumusnya adalah kuadrat miring dan kuadrat sisi samping. Berarti akar dari 5 akar 2 kuadrat ya, dikurang 5 akar 2 kuadrat. Bisa sampai di sini? Nah, pertanyaannya sekarang,
panjang si BG tadi kan 5 akar 2 nih, ya kan? Sementara kita jaraknya itu yang di tengah ini, EX. Berarti G ke X setengah dari 5 akar 2. Kalau gitu bukan ditulis 5 akar 2. Kita ulangi. Kita buat EX. EX itu adalah panjang si EG kuadrat. EG, wis jabarin ya. EG kuadrat dikurang setengah dari, karena BG itu panjangnya 5 akar 2. Karena pas di tengah bagi 2 berarti ya. Jadi panjang si GX setengah dari GX di kuadratkan. Oke. Kita tulis berapa panjang si EG-nya. EG panjangnya adalah semiring 5 akar 2 kuadrat dikurang setengah dari 5 akar 2 kuadrat sama dengan tulis. Nah sekarang kita lihat 5 kuadrat 25, akar 2 kali akar 2 2 ya. Ingat ya, akar 2 dikuadratin, hilang akarnya tinggal 2. Jadi 25 kali 2 hasilnya 50 dikurang setengah 5 akar 2. Jadi setengah itu jadi per 4. Bisa ya? Per 4. Oke. 5 kali 2. 5 pangkat 2, 25 kali 2 50. Kan ya, 5 pangkat 2 25. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. Berarti 25 kali 2 50. Oke. Lalu berapa hasilnya? Kita lihat. Kita selesaikan nih. Dapatlah akar dari 50 dikurang 50 per 4. Berapa itu hasilnya? 2 ya. Bentuk pecahan campuran ya. 4 kali 50 berapa nilainya? 200 dikurang 50. Berarti 150 per 4. Per 4 itu bisa dikeluarkan. Jadi 1/2 150 itu 25 kali 6. Ya, berarti kalau itu akar 25 kali 6. Berarti kalau kita ditulis jadi setengah akar 25 5 akar 6. Atau disederhanakan menjadi, buat hasilnya 5/2 akar 6 cm. Iya, jadi jarak titik B ke G, B ke garis EG itu panjangnya 5/2 akar 6 cm. Ya, sampai di sini untuk yang jarak titik B ke garis EG.